Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, terima kasih sudah bergabung dengan saya, Sukamto, dosen Prodi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam kuliah pompa sentrifugal. Pada segmen ini kita akan bahas khusus mengenai mixed flow pump atau pompa aliran campur. Seperti yang telah kita ketahui, ada 3 jenis aliran dalam pompa, yaitu pompa radial, pompa aksial, dan pompa mix atau pompa aliran campur. Dari namanya sudah kita bisa tebak, pompa aliran campur adalah pompa yang merupakan kombinasi antara pompa aksial dan pompa radial. Kalau pompa radial, di mana aliran fluida mengalir dari sisi masuk dan keluar ke sisi keluar, itu membentuk sudut 90 derajat atau saling tegak lurus, maka disebutnya pompa arah aliran radial. Untuk pompa aksial, di mana aliran fluida masuk ke sudu atau ke imbeler dan kemudian keluar dari sudu atau imbeler, itu membentuk garis lurus atau berimpit dengan poros, sehingga kemudian disebut dengan arah aliran aksial. Nah, yang akan kita bahas adalah diantaranya, di mana fluida atau zat cair mengalir masuk ke dalam sudu imbeler dan nanti akan keluar dari sudu imbeler, itu membentuk sudut tertentu. Maka kemudian disebutnya adalah aliran campur, yang di dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan mixed flow pump. Nah, ini akan ada banyak kelebihan dan kekurangan dari pompa ini. Demikian juga nanti kita akan bahas mengenai aplikasi dari pompa mixed flow ini. Dari sisi kelebihan, pompa mixed flow ini konstruksi juga sederhana. Dia tidak terlalu banyak komponen seperti hanya pompa radial dan pompa aksial. Nah, dari sisi konstruksi sangat sederhana, dari sisi jumlah komponen juga tidak terlalu banyak, sehingga tingkat keausannya juga sangat relatif kecil. Namun dia punya kelebihan yang cukup bagus, yaitu bisa memompa fluida dengan kapasitas yang sedang sampai tinggi. Pompa ini sangat bagus untuk memompa dengan kapasitas yang cukup sedang sampai tinggi. Misalnya untuk kebutuhan irigasi, maka sangat tepat digunakan pompa aliran campur ini. Untuk pompa irigasi itu tidak diperlukan head yang sangat tinggi, tetapi dibutuhkan kapasitas yang cukup besar, sehingga pompa jenis ini sangatlah cocok untuk digunakan. Apalagi dipilih pompa aliran campur dari sisi masuk 2 yang disebut dengan double suction. Nah, pompa ini para mahasiswa sekalian sangatlah luas penggunaannya. Digunakan di sisi dunia pertanian atau untuk mengairi pertanian dan persawahan, ladang dan sawah, atau bisa digunakan di kepentingan industri, misalnya untuk kepentingan pencucian batu bara. Supaya terpisah antara bagian batu bara dengan bagian yang lainnya yang merupakan kotoran atau debu atau tanah lainnya, maka harus dipisahkan dengan dicuci, yaitu dikelontor dengan air. Berarti diperlukan jumlah air yang cukup banyak, dan bisa jadi air diambil dari satu tempat yang ketinggiannya berbeda. Nah, maka bisa digunakan pompa jenis ini, karena pompa jenis aliran campur ini bisa digunakan untuk memompa fluida dengan head tertentu yang juga tidak terlalu tinggi tapi cukup, dan dengan kapasitas yang besar, sehingga cocoklah digunakan untuk pompa pencucian batu bara. Nah, sisi kelemahannya juga ada, memang tidak sempurna, setiap produk pasti punya kelebihan dan kekurangannya, tapi kekurangan untuk pompa aliran campur ini tidaklah sangat signifikan. Pompa ini punya kekurangan, tidak disarankan untuk digunakan memompa kapasitas yang sangat kecil. Nah, karena memang secara desain pompa ini mestinya digunakan untuk memompa fluida dengan kapasitas yang sedang,
ya, sehingga sangatlah tidak disarankan ketika ada kepentingan untuk memompa fluida dengan kapasitas kecil digunakan pompa jenis ini. Nah, para mahasiswa sekalian, kita bisa saksikan di layar gambar skematik sebuah pompa aliran campur. Ini adalah ilustrasi sebuah pompa aliran campur, di mana ini adalah impeller, ini adalah impeller. Kemudian fluida masuk itu berasal dari sebelah kiri ini. Ya, kemudian akan diputar oleh impeller ini. Dia akan berputar, ya, karena ini ada poros, ini akan berputar. Ya, kemudian fluida nanti akan terdorong keluar. Nah, terdorong keluarnya itu membentuk sudut tertentu, diukur dari sisi masuk fluidanya. Nah, maka kalau kita gambarkan berarti akan membentuk sudut tertentu seperti ini. Nah, karena membentuk sudut tertentu seperti ini, maka kemudian pompanya disebut dengan pompa aliran campur. Kalau fluida masuk dengan fluidanya keluar lurus, tadi disebut dengan pompa arah aliran aksial. Kalau fluida masuk dengan keluarnya membentuk sudut 90, tadi disebut dengan jenis aliran arah radial. Nah, di antara radial ini dan di antara aksial ini ada yang disebut dengan arah aliran campur. Dan secara umum membentuk sudut 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, maka pompa ini bisa untuk digunakan menaikkan fluida walaupun untuk head yang tidak terlalu tinggi, tetapi kapasitas yang bisa cukup besar. Apalagi kita nanti bisa pilih sisi aliran masuknya tidak single tetapi yang double, disebutnya double action. Untuk double suction, untuk jenis ini adalah untuk jenis yang single suction, di mana aliran masuk ke pompa hanya satu arah saja atau satu sisi saja. Nah, para mahasiswa sekalian, inilah gambaran secara ringkas mengenai pompa aliran campur. Aplikasi untuk pompa aliran campur tadi sudah kita bahas secara ringkas. Yang jelas sangat banyak, mulai dari kebutuhan yang sederhana sampai kebutuhan yang sangat kompleks di industri. Secara umum untuk komponen mirip dengan pompa jenis radial dan pompa jenis aksial. Yang membedakan hanyalah ada pada sudu atau ada pada impellernya. Komponen untuk poros, komponen untuk bearing, komponen untuk rumah pompa, ya bisa dikatakan tidak terlalu jauh berbeda, walaupun ya tetap saja ada perbedaannya. Demikianlah para mahasiswa sekalian, kuliah kita pada sesi ini untuk membahas mengenai pompa arah aliran campur. Mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik dan kita akan ketemu pada segmen berikutnya. Mari kita akhiri kuliah kita dengan baca bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.